Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan. Saya Lucy Haldayani. Saya Yeli Marsi. Saya Islami Nurul Huda. Saya Yulita Marnis. Kami menampilkan video praktek coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu Ayu. Gimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah pagi ini sehat dan semangat tentunya. Ya, senang ya rasanya kita dapat ketemu kembali. Baik, rencananya pagi ini Bu Ayu akan menggunakan coaching ya? Iya, Ibu. Bersama coachingnya. Nah, karena saya di sini sebagai observernya di awal pra-supervisi ini, tentu saya akan menyampaikan sesuatu. Pertama, tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti di saat Bu Ayu dengan coachingnya mensupervisi. Kemudian di sana saya akan melihat bagaimana proses coaching Bu Ayu itu, apakah sudah menggunakan alur tinta atau tidak, kemudian apakah sudah menggunakan kesadaran penuh, kemudian pertanyaan berbobotnya sudah diterapkan atau belum. Nah, kira-kira Bu Ayu sudah siap untuk itu? Insya Allah siap Ibu. Ya, baik. Nah, sekarang karena ini di awal, apa kompetensi yang ingin Bu Ayu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua memiliki kesadaran penuh, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, nah dengan kompetensi yang ada itu, mana yang ingin Bu Ayu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena mendengarkan aktif itu harus memiliki kesadaran penuh dan dapat nanti memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, berarti mendengar aktif ya Bu Ayu Iya. ya. Baik, sekarang indikator ketercapainya yang untuk tujuan pengembangan yang diinginkan tuh yang bagaimana nanti? Saya ingin dalam proses coaching ini, coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu indikatornya. Ya, jadi Bu Ayu ingin nanti kalau bisa terpuaskan lah ya, Iya, apa yang diinginkan oleh si coach dapat dicarikan solusinya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu kita laksanakan sekarang coachingnya. Saya persilakan Bu Ayu menemui coachingnya dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Is. Silakan duduk Bu Is. Terima kasih. Ada apa Bu Is? Kelihatannya wajah Bu Is agak kebingungan begitu. Ada apa? Iya Bu Ayu, saya sedikit ada masalah Bu Ayu dalam pembelajaran saya di kelas. Jadi dari pembicaraan kita ini, apa nanti tujuan Bu Is dan apa yang ingin Bu Is capai dari pembicaraan kita? Begini Bu Ayu, saya mengajar di kelas 7B. Jadi saya diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berbasis IT. Nah, jadi saya di sini kebingungan Bu Ayu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang berbasis IT pada pembelajaran saya di kelas Bu Ayu. Permasalahannya yang Bu Is hadapi yang di bagian mana? Di bagian dalam menerapkannya Bu Ayu. Kemudian kira-kira seberapa penting sih bagi Bu Is pembelajaran berdiferensiasi ini yang dikaitkan dengan IT itu seberapa penting kira-kira? Menurut saya itu sangat penting Bu Ayu, apalagi pembelajaran yang berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, dari segi kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan daya belajarnya, serta berbasis IT. Apalagi zaman sekarang ini Bu Ayu, murid-murid kita itu tidak terlepas dari IT Bu Ayu. Memang tuntutan zaman sepertinya Bu Ayu, seperti itu. Jadi apa rencana yang akan Bu Is lakukan selanjutnya kira-kira? Saya akan melakukan pembelajaran yang berbasis IT ini Bu Ayu. Rencananya saya akan menggunakan Chromebook di sekolah saya Bu Ayu. Kebetulan
sekolah kami memiliki 20 unit Chromebook Bu Ayu. Ada lagi kira-kira yang bisa dilakukan? Eh, Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berbasis IT ini di kelas saya, di mana pada pembelajaran di awalnya saya akan menggunakan Quizizz Bu Ayu. Nah, di sana dengan Quizizz ini saya bisa mendapatkan pengetahuan awal murid. Nah, setelah itu saya dapat mengelompokkan murid-murid saya ini membentuk kelompok belajar seperti itu Bu Ayu. Saya bisa mengelompokkannya dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran tersebut saya juga bisa menggunakan Chromebook itu Bu Ayu terhadap murid saya. Mungkin nanti mereka bisa mengetik materinya di Word atau dengan Canva seperti itu Bu Ayu. Ada lagi kira-kira Bu Is rencananya yang lain? Nah, rencananya yang lain adalah saya akan menghubungi rekan-rekan guru di sekolah, yaitu guru IT. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru IT tersebut Bu Ayu. Nah, itu kan Bu Is bisa. Apalagi yang dibingungkan? Kan sudah mantap itu. Sekarang dari rencana-rencana yang telah Bu Is rencanakan ini, apa yang akan Bu Is lakukan untuk pertama kali? Pertama kali saya akan berkolaborasi langsung dengan guru IT tersebut Bu Ayu. Kira-kira kapan waktunya Bu Is akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya mungkin besok Bu Ayu pada pembelajaran saya. Saya akan menyiapkan ruangannya, kemudian saya akan minta bantuan juga dengan rekan saya tersebut, dan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu yang berbasis IT. Dan yang pertama kali juga tidak lupa saya akan menyiapkan perangkatnya Bu Ayu. Oke. Perangkat pembelajarannya. Selanjutnya bagaimana Bu Is memastikan bahwa rencana ini bisa terlaksana? Dengan saya pastikan itu dengan saya akan melakukan pembelajaran tersebut Bu Ayu dalam pembelajaran saya, sehingga pada materi tersebut saya bisa mencapai tujuan pembelajaran dalam pembelajaran itu. Itu rencana yang bagus Bu Is. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin Bu Ayu. Ibu tunggu realisasi dari rencana-rencana Bu Is ini. Oke Bu Ayu. Ya, bagaimana sekarang Bu Is perasaannya? Alhamdulillah Bu Ayu, saya merasa sangat lega sekali. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan alhamdulillah besok saya tidak kebingungan lagi dalam pembelajaran saya Bu Ayu. Saya insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi berbasis IT. Mantap Bu Is, laksanakan, dan sekali lagi Ibu tunggu hasilnya ya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, selamat siang Bu Ayu. Gimana proses coachingnya tadi? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan lancar. Iya, jadi apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coachingnya? Dalam proses coaching tadi saya sudah memberikan pertanyaan kepada coach saya dengan alur tirta. Iya. Alur tirta seperti ada itu tujuannya, ya. ada mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana, dan selanjutnya menanyakan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh si coach. Ya, apakah sudah tercapai tujuan dari proses coaching Bu Ayu tadi? Sepertinya sudah. Sudah ya. Iya. Jadi tadi indikator ketercapaian Bu Ayu kan coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu berarti sudah terpenuhi ya. Iya, sudah. Nah, dari catatan Ibu tadi memang ya selama Ibu Ayu dengan coachnya tadi berbincang, Ibu sudah lihat kalau Bu Ayu sudah menggunakan alur tirta ya dalam proses pembicaraannya, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya sampai ke tujuan. Nah, sekarang yang ingin dikembangkan lagi dari hasil proses coaching kita hari ini? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching kita hari ini yaitu menimbulkan atau memunculkan pertanyaan yang berbobot. Masih merasa kesulitan ya Bu Ayu? Iya, ya? masih begitu Bu. Iya. Karena kan kalau
pertanyaan berbobot tidak muncul, bagaimana cara kita untuk Mencarikan solusi. mencarikan solusi kepada coach kita. Memancing solusi gitu. dari coach ya, Bu Ayu iya. ya. Jadi itu yang ingin Bu Ayu kembangkan. Iya. Berarti dalam hal kesadaran penuh udah oke lah ya. Iya, Oke. lumayan oke. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti di proses-proses coaching selanjutnya Bu Ayu bisa mendapatkan keterampilan lebih lagi ya, karena kita bisa karena terbiasa. Karena ini kita baru, ya wajar kalau kadang-kadang merasakan kesulitan. Gimana Ayu? Kira-kira Iya, Bu. apa kita proses coaching kita sudah selesai, Bu Ayu sudah melaksanakan dengan baik dan selamat ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Lucy. Iya, selamat siang Bu Eli. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya dengar nanti Ibu Lucy akan mengadakan coaching ya? Ya rencananya sih begitu Bu Ayu, Bu Eli sama Bu Ayu. Oh, sama Bu Ayu ya. Baiklah Bu Lucy. Nanti selama Ibu Lucy mengadakan coaching dengan Ibu Ayu, saya akan mencatat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau dengan prinsip coaching yang telah kita pelajari. Nah, lalu Bu Lucy, di sini saya akan menanyakan kompetensi pembinaan apa nanti yang akan Ibu Lucy kembangkan. Jadi saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Oh, jadi ada tiga kompetensi ya yang nanti akan dikembangkan. Nah, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu Lucy kembangkan nanti apa ini? Yang mendengar aktif ini Bu Eli. Karena apa? Dengan mendengar aktif kita harus menunjukkan kesadaran penuh. Nah, kalau sudah kita melakukan kesadaran penuh, otomatis kita akan bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, itu makanya saya lebih menekankan kepada mendengar aktif. Oh, jadi begitu ya, mendengar aktif ya yang akan lebih spesifik nanti. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti apa nih? Saya berharap dengan proses coaching ini, coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan aktif tadi, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot maksudnya. Jadi dengan saya bertanyakan, saya bisa menggali apa potensi yang ada pada coach saya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Gitu Bu Lucy. Begitu ya Bu Lucy. Iya. Baiklah Bu Lucy, kita langsung saja coaching kepada Ibu Ayu ya. Iya. Oke, semoga sukses. Oke, selamat siang Ibu Ayu, apa kabarnya? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah kabar baik Ibu. Ya, gimana? Lancar aktivitasnya hari ini? Alhamdulillah lancar Ibu. Cuman ada kendala sedikit Apa Ibu. itu kendalanya? Ya itulah. Oke, jadi ceritanya sekarang Bu Ayu ada yang mau disampaikan ke Ibu. Iya Ibu. Iya. Kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya? Tujuan pembicaraan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini setelah saya berbicara dengan Ibu. Itu ya, jadi memang dari masalah itu Bu Ayu ingin mendapatkan memecahkan masalahnya ya. Iya. Baik, kalau memang itu silahkan Ibu Ayu ceritakan apa permasalahannya, jadi biar Ibu bisa paham apa yang akan kita bahas hari ini. Begini Bu, saya ingin mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang berbasis IT. Cuman yang saya bingungkan di sini, apa langkah yang harus saya lakukan? Apa yang saya lakukan gitu? Jadi ceritanya Bu Ayu ingin melakukan pembelajaran berbasis IT tapi berdiferensiasi. Iya. Ya. Terus sekarang apa yang sudah Bu Ayu miliki dulu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan IT ini? Yang pertama tentu apanya dulu ya Bu ya. Fasilitasnya di sekolah kami ada Chromebook, ada sekitar 25 buah. Kemudian pengalaman yang saya miliki, saya bisa mengoperasikan Chromebook atau komputer ataupun laptop dengan baik. Juga bisa membuka aplikasi-aplikasi yang bisa bermanfaat bagi murid. Itu beberapa kemampuan yang saya miliki. Jadi perasaan Bu Ayu sekarang gimana?
bingung Ibu, apa yang harus saya kerjakan, apa langkah-langkahnya Langkahnya begitu. belum tahu ya. Oke. Iya. Nah, kalau seandainya dengan permasalahan ini, kira-kira apa dampak yang apa terhadap permasalahan tersebut? Apa dampaknya? Apakah Bu Ayu takut tidak tercapai tujuan pembelajarannya atau gimana? Ya kalau seandainya masalah ini juga tidak teratasi, otomatis tujuan pembelajaran saya tidak akan tercapai gitu Ibu. Jadi itulah yang sangat membingungkan bagi saya sekarang. Oke. Seberapa penting menurut Bu Ayu masalah ini harus diatasi? Seperti Bu Ayu sampaikan tadi, takutnya nggak tercapai tujuan Iya. pembelajaran ya. Nah, dari permasalahan itu apa rencana Bu Ayu? Saya berpikir seperti ini Bu. Di sekolah kan ada ruang komputer. Nah, dan kemudian di ruang komputer itu kan ada beberapa Chromebook. Jadi rencana saya ingin membawa siswa untuk belajar Chromebook di ruang komputer tersebut, dan siswa tersebut akan saya kelompokkan. Kemudian saya gunakan Chromebook itu untuk menguji pemahaman awal terhadap materi yang ingin saya ujikan kepada siswa. Dengan menggunakan aplikasi Prezi begitu. Setelah hasilnya saya dapatkan, barulah saya kelompokkan siswa tadi menurut kemampuan dan kesiapan belajarnya. Itu rencananya. Ada lagi? Ya setelah itu saya akan mencoba melakukannya, itu rencananya. Jadi rencananya apa ya setelah ini, setelah pembicaraan ini, apa yang akan Bu Ayu lakukan dulu? Saya pertama kali saya akan menemui petugas labor dulu, karena ruangnya akan digunakan, tentu kita harus minta izin dulu ya kepada labornya. Kemudian meminta bantuan kepada guru TIK yang lebih berpengalaman tentang TIK. Jadi bisa membantu mengoperasikan Iya. ya saat Bu Ayu melakukannya. Oke, kira-kira kapan Bu Ayu mau melaksanakannya? Rencananya di pembelajaran berikutnya Ibu, mungkin kira-kira minggu depan gitu. Minggu depan ya. Baik. Terus bagaimana Bu Ayu memastikan terlaksananya rencana Bu Ayu ini? Rencana ini akan terlaksana dengan melibatkan rekan guru yang lain, dengan melibatkan petugas labor dan juga guru TIK. Saya akan melibatkan mereka. Ya, maksudnya memastikannya ini akhirnya terrealisasi. Nah, bagaimana Bu Ayu memastikannya di saat pembelajaran ini berjalan dengan lancar mungkin? Iya. Jadi jika pelajaran ini terlaksana sesuai dengan harapan Bu Ayu, kemudian tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik dengan menggunakan IT tadi. Iya, Itu kira-kira kan iya. harapannya tercapai dengan baik. Kalau itu berarti Bu Ayu udah pede untuk melakukannya dengan rencana tadi. Insya Allah PD-nya sudah mulai dulu. Jadi Ibu. sekarang apa yang Bu Ayu rasakan lagi setelah kita bicara ini? Bagaimana perasaannya? Sudah mulai lega Ibu. Udah tergambar ya? Iya, apa sudah yang akan tergambar apa yang akan dilakukan? dilaksanakan nanti. Iya, bagus lah kalau begitu ya. Berarti tujuan dari pembicaraan kita sudah tercapai hari ini. Ya, itu saya nanti cerita Bu Ayu bagaimana realisasi pelaksanaan rencana Bu Ayu ini. Iya Ibu, doakan ya Ibu semoga lancar Ya, Ibu. semoga siap. Iya, terima kasih ya Bu atas bimbingan. Oke, selamat sore Ibu Esi. Selamat sore Ibu Lucy. Ya, saya sudah melaksanakan coaching tadi Bu Esi. Nah, bagaimana sih perasaannya setelah melaksanakan coaching? Iya, saya tadi sudah melakukannya bersama coaching saya, dan saya sudah mencobakan menerapkan alur kita ya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan tentang rencana aksinya sampai ke tanggung jawabnya. Itu yang saya lakukan. Itu tadi ya yang sudah Ibu Lucy lakukan tadi ya, Iya. sudah melakukan alur tirta. Iya. Oke. Nah, tadi ketika Bu Lucy melakukan coaching, nah saya ini ada beberapa yang menjadi catatan saya ini loh, Bu Lucy. Nah, di dalam observasi tadi, nah sejauh ini apa coaching yang sudah Ibu Lucy lakukan tadi kepada Ibu
Ayu itu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Ada tadi yang pertama sekali ada tujuannya, ada identifikasinya, lalu juga sudah ada menanyakan rencana aksi dan juga jawabnya ya, karena tadi Ibu Usi. Dan juga tadi Ibu Usi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah, untuk menggali lagi ya, atau mendapatkan informasi-informasi sehingga Koci Bu Lucy tadi dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Dan juga si Koci sudah menemukan solusinya dari permasalahan, dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang telah kita pelajari. Ya itulah Bu. Jadi saya cukup puas sih dengan coachingnya sudah menemukan masalah yang dihadapinya itu sendiri sesuai dengan kompetensi dia. Oke. Nah, kira-kira Bu Lucy, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu Lucy kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan pembinaan coaching tadi? Mungkin yang perlu saya kembangkan lagi itu mendengar aktifnya mungkin Bu Eli ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi berbicara kadang-kadang ada pikiran lain gitu kan, sehingga membuat konsentrasi kita tidak jadi penuh. Mungkin lebih perlu banyak latihan lagi kita mendengar secara aktif. Oh ya, jadi begitu ya Bu Lucy ya. Jadi saya rasa coaching kita sudah praktek coaching kita sudah berjalan dengan baik. Dan semoga nanti untuk depannya lebih baik lagi ya Bu Lucy ya. Makasih ya Ibu ya sudah dilakukan penilaian dan observasi terhadap proses coaching yang saya lakukan. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu Lucy. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Iis. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Iis. Hari ini jadi kan Bu Eli Moksi akan melaksanakan praktek coaching. Jadi loh Bu, Yang akan menjadi coachingnya siapa Bu Esi? nanti saya akan melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Lucy loh Bu. Oh iya. Baiklah Bu Esi, karena di sini saya adalah observernya, jadi ada beberapa poin yang akan saya jelaskan kepada Bu Esi. Yang pertama itu mengenai rubriknya. Nah, apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta dan apakah sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran coaching. Kemudian yang kedua itu adalah kompetensi pembinaan apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Esi. Nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu kompetensi mendengar aktif, lalu kompetensi kesadaran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin nanti Ibu Iis mengobservasi saya itu pada bagian yang mendengar aktif Bu Iis. Oh ya, kenapa itu Bu Esi? Dimana dengan mendengar aktif saya lebih fokus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya. Kemudian indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Esi? Indikator tujuannya ini apakah nanti si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya, itu indikatornya Bu Is. Jadi menemukan solusi nanti. Oke, luar biasa sekali ya Bu Esi. Bagaimana sekarang sudah siap untuk praktek coachingnya dengan Bu Lucy? Siap Bu Is. Nah, oke, baiklah. Silahkan Bu Ili Marsi. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu Lucy. Kira-kira ada apa nih? Ibu Lucy kesini, dilihat dari raut wajahnya ini penuh ada suatu masalah ini yang belum terpecahkan ya. Iya nih Bu Eli, makanya saya nemuin Bu Eli sekarang nih, mau berbincang-bincang. Mau berbincang. Nah sekarang kalau Ibu boleh tahu apa nih yang mau kita perbincangkan pada sore hari ini? Saya ingin permasalahan yang saya hadapi itu bisa dapat solusinya itu loh Bu Eli.
Jadi dari tadi saya kepikiran terus, nah, makanya saya temuin Bu Eli, siapa tahu dapat pencerahan untuk permasalahan yang saya alami ini. Oh, begitu ya. Nah, Kira-kira ini apa sih permasalahannya ini Bu Lucy? ini masalah pembelajaran nih Bu Lucy. Kan kebetulan kepala sekolah menyuruh kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan IT. Nah, jadi saya masih bingung. IT-nya udah ada, cuman langkah-langkahnya saya belum tahu. Nah, makanya saya ingin dapat solusi lah gimana gitu caranya Bu Eli. Oh gitu ya, jadi kepala sekolah ingin menerapkan pembelajaran yang Iya. berdiferensiasi Pada dan guru. juga menggunakan IT. Iya. Sehingga karena Bu Lucy belum mahir menggunakan IT, jadi bingung ya Iya. gimana caranya. Iya. Nah, kira-kira permasalahan yang Ibu Lucy hadapi ini apa sih? Yaitu saya belum tahu langkah-langkahnya bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menggunakan IT itu. Nah, jadi saya ingin bagaimana gitu caranya. Gitu. Nah, kira-kira sekarang gimana nih perasaan Ibu Lucy sekarang ini karena ada masalah ini? Ya karena bingung dan takut nggak bisa tercapai nanti hasil pembelajaran saya, makanya sementara tuntutannya kepala sekolah begini, tujuan pembelajarannya ini, bagaimana caranya? Saya baru mencoba sekarang Ibu itu. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Lucy ini loh, seberapa penting sih pembelajaran IT ini menurut Ibu Lucy? Karena zaman sekarang semuanya harus berbasis IT dan kepala sekolah juga meminta kita harus memanfaatkan IT yang ada di sekolah kita dalam pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik. Nah, jadi kalau nggak dilaksanakan takut pertama kepala sekolah nanti menegur saya, terus nanti tujuan pembelajaran saya tidak tercapai karena kebingungan aja dari tadi ya. Makanya saya ingin dipecahkan masalahnya itu. Oh, jadi begitu ya Bu Lucy ya. Takut juga nanti kena marah Iya. kepala sekolah ya. Iya, Ibu. Seandainya kita tidak melaksanakan tugas kita. Iya. Nah, apa sih dampaknya kira-kira dari permasalahan tersebut terhadap Ibu Lucy ini? Iya itu tadi, kalau seandainya tidak saya laksanakan, saya kena marah nanti. Kalau saya laksanakan, kalau nggak maksimal, tentu tujuan pembelajaran saya tidak tercapai kan. Jadi kebingungan saya itu tidak terpecahkan juga, nanti saya bingung terus aja, gak tidur nanti gitu. Iya Bu. Nah, itu kan kalau dari segi siswanya kira-kira menurut Ibu Lucy Iya. ini seandainya tidak dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau siswa tidak tahu IT. Nah, gimana nih? Kira-kira apa sih ininya dampaknya bagi siswa? Bu Lucy? Menjadi tidak menarik mungkin bagi siswa kali, kan siswa sekarang itu kan semua sehari-harinya di menggunakan gadget gitu kan. Iya. Nah kalau kita mengajar dengan manual konvensional biasa itu kan membosankan bagi murid. Jadi harapan dari kurikulum Merdeka sekarang itu kan kalau bisa memanfaatkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman anak kan begitu kan Bu ya. Jadi kita harus menyesuaikan sebagai guru karena ini baru, tentu kita bingung mau dan mulainya dari mana gitu loh Ibu. Berarti memang sangat penting sekali dalam penggunaan IT ini ya, Iya. Bu Lucy ya. Nah, kira-kira ini sudah terbayang nggak rencana apa sih yang akan Ibu Lucy kerjakan nanti di dalam menanggulangi permasalahan seperti ini? Iya, yang terpikir saya yang pertama saya akan merencanakan membuat presentasi dulu ya Bu ya, presentasi pembelajaran nanti saya tampilkan. Setelah itu saya akan menggunakan Chromebook yang ada di sekolah untuk menguji kemampuan awal siswa terhadap apa yang saya tampilkan tadi. Terus bisa menggunakan Quizzes atau apa saja aplikasi untuk menguji kan. Nanti dari hasil itu rencananya saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat belajarnya, kesiapan belajarnya dan profil pelajarnya itu. Jadi saya akan membuat siswa belajar berkelompok dengan menggunakan IT juga gitu. Itu rencananya. Ini berarti ada beberapa rencana nanti yang akan Iya. dilaksanakan ya Bu Lucy ya. Iya. Seperti nanti menggunakan Chromebook Iya. dan juga Bu Lucy juga akan Presentasi mengerjakan juga. presentasi dan juga Quizzes ya. Iya, Dan juga nanti Bu Lucy akan mengelompokkan siswa ya nanti sehingga tahu siswa ini gaya belajarnya seperti apa berdasarkan dari pembelajaran IT tadi ya. Nah,
Sekarang Bu Lucy, setelah itu kira-kira apa sih yang akan Ibu Lucy lakukan selanjutnya? Yang pastinya saya akan menghubungi penanggung jawab labor komputer dulu, Bu. Ya, saya tanya nanti apakah bisa digunakan, kapan bisa saya gunakan, kemudian bisa nggak membantu saya nanti untuk mengoperasikannya, karena komputernya kan banyak tuh, laptopnya, atau Chromebooknya, tentu nggak bisa saya sendiri. Nah, tentunya saya minta dukungan kepada guru lain yang kompeten gitu, Bu. Berarti nanti Bu Lucy berkolaborasi ya dengan guru TIK Iya, yang ada di rencananya sekolah ya, begitu, Bu. atau karena dia yang lebih paham ya Bu Lucy ya. Nah, selain dari guru TIK atau kepala labortik, nanti kira-kira siapa lagi nih yang bisa Bu Lucy minta tolong selain dari kepala labor dan guru TIK itu loh? Oh, ada guru bahasa Inggris saya, dia canggih, dia hebat TIK-nya, komputernya, apapun aplikasi dia hebat, jadi dia sudah berpengalaman juga menggunakannya. Mungkin saya akan minta bantu dia nanti. Apa ada rencana saya, Bu? Selamat siang Bu Esi. Selamat siang Bu Iis. Tadi saya sudah mengamati Bu Esi melakukan praktek coaching dengan Bu Lucy. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah memakai alur Tirta ya Bu Iis ya, dimana sudah ada tujuannya dan juga ada identifikasinya, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawabnya. Nah, sehingga dengan alur Tirta tadi, Koci atau Ibu Lucy itu sudah dapat menyelesaikan atau sudah mendapat solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Benar sekali ya Bu Esi. Tadi saya juga mengamati bahwa praktek coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah ada tujuannya, kemudian sudah ada identifikasi masalahnya, juga ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian sedikit juga ada catatan-catatan selama observasi yang saya catat, di mana tadi pada saat praktek coachingnya sudah menuju kepada alur Tirta, di mana sudah ada kesadaran penuh yang Bu Esi lakukan. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah melakukan dengan mendengarkan aktif, seperti itu. Kemudian kira-kira Bu Esi, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Esi kembangkan berdasarkan hasil pembinaan yang Bu Esi lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk lebih lanjutnya ya Bu Iis ya, saya ingin kompetensi di dalam membuat pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dimana kan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan nanti kita bisa menggali informasi-informasi, sehingga nanti si coach ini terbantu atau mendapat solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach ya Bu Iis. Nah, jadi saya rasa itu kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi Bu Iis. Oke, baik Bu Esi, memang benar ya Bu Esi bahwa dengan pertanyaannya berbobot itu kita bisa menggali dengan pertanyaan itu kita bisa menggali si coach ini dalam menemukan solusinya. Tanpa ada pertanyaan berbobot tuh nanti kita terkendala dalam mencarikan solusi terhadap coach itu. Tadi saya lihat praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik, dan Bu Esi sudah mampu menjalankan perannya sebagai coach dengan baik. Saya rasa cukup berhasil praktek coaching Bu Esi hari ini. Terima kasih ya Bu Iis. Mungkin suatu saat mungkin saya masih perlu pembinaan lagi dari Bu Iis ya Bu Iis ya, terkait praktek coaching kita. Baik Bu Esi, selamat juga kepada Bu Esi. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa penutupnya? Silahkan ya. Apa?
Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabar Bu Is yang ini? Alhamdulillah baik. Apakah Bu Is jadi melaksanakan proses coaching pada hari ini? Jadi Bu Ayu, Siapa yang menjadi coachnya? Bu Yeli Marsi Bu Ayu. Baiklah Bu Is. Karena saya di sini adalah sebagai observer dan Bu Is adalah sebagai coachnya, maka saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita pada hari ini. Rubrik penilaiannya itu apakah Ibu Is nanti mampu atau sudah melaksanakan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Ya begitu ya Bu Is. Iya Bu Ayu. Baiklah, yang pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan, kompetensi pembinaan apa yang ingin Ibu Is kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensinya yaitu mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Oke Bu Is. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Is observasi nantinya? Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi itu adalah kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Ayu. Kenapa Bu Is mengambil kompetensi tersebut? Ya karena menurut saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu sedikit susah bagi saya Bu Ayu. Namun saya tetap berusaha untuk terbiasa dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ketika praktek coaching. Dan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu saya rasa sangat penting sekali Bu Ayu untuk menggiring coachee dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, bagus Bu Is. Oke Bu Is. Pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Bu Is inginkan pada proses coaching kali ini? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah supaya coachee saya ketika praktek coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu Ayu. Oke Bu Is. Berarti Bu Is sudah siap untuk melakukan coaching pada siang hari ini? Sudah siap Bu Ayu. Oke Bu Is, silakan dilaksanakan nanti ya. Selamat melaksanakan, semoga sukses dan berjalan lancar. Terima kasih Bu Ayu. Oke. Terima kasih Bu Is. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Bu Esi. Begini loh Bu Is, saya punya masalah ini loh yang harus saya pecahkan ini. Nah jadi saya mohon bantuan Ibu di dalam mengambil solusi dari permasalahan saya ini Bu Is. Oh, jadi kira-kira apa masalah yang Bu Esi hadapi itu? Gini loh, kepala sekolah saya, beliau menginginkan guru-gurunya ini di dalam melaksanakan pembelajaran, kami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan IT. Nah, jadi saya tidak tahu ini langkah apa yang akan saya ambil ini untuk pertamanya ini Bu. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa harapan dari pembicaraan kita hari ini Bu Esi? Saya berharap nanti saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini Bu. Jadi bagaimana tadi permasalahannya Bu Esi? Apa permasalahan yang Bu Esi hadapi, yang Bu Esi rasakan sehingga Bu Esi terlihat bingung seperti itu? Iya, ini kan tuntutan kepala sekolah. Saya harus mengajar pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan menggunakan IT Bu. Nah sementara saya ini kurang paham juga ini bagaimana cara melaksanakannya Bu. Begitu. Jadi dengan seperti itu bagaimana perasaan yang Ibu Esi rasakan saat ini? Kalau perasaan saya saat ini tentu itu merupakan apa? Beban lah Bu. Iya. Nah karena ini kan hal baru ini. Iya. Nah jadi saya merasa tertekan sekali lah dengan hal ini. Ya. Dengan begitu, kira-kira yang Ibu Esi rasakan itu apa dampak dari permasalahan yang Ibu Esi
harapkan ini? Oh, dampak dari hal ini ya Bu Iya. Is. Kalau dampak dari hal ini itu kan dampak positifnya itu ya mengenai apa IT ya. Dampak positifnya mungkin kita ini kan sekarang hidup kita kan di zaman IT. Iya, benar. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman kita Bu Is supaya Iya. kita ini tidak tertinggal nanti. Apalagi siswa-siswa kita ya. Iya. Sedangkan dampak negatifnya ini juga ada loh Bu. Iya. Karena apa? Dengan perkembangan teknologi ini, seperti contohnya siswa kita kan selalu bermain gadget Iya. atau bermain HP. Nah, yang mana di dalam HP tersebut itu kan banyak hal yang negatif itu loh Bu, Iya. yang tidak boleh dilihat oleh siswa. Nah, begitu Bu. Oh, jadi menurut Bu Esi, pembelajaran dengan IT ini penting kan dilaksanakan? Ya, ini sangat penting Iya. sekali Bu kalau menurut saya ini Bu. Jadi, Karena apa ya Bu ya? iya. Seperti tadi saya katakan bahwa kita memang harus pandai menggunakan IT pada zaman sekarang ini ya Bu ya. Iya. Nah, Kira-kira apa rencana yang akan Bu Esi lakukan selanjutnya untuk mengatasi masalah Bu Esi ini? rencana yang akan saya lakukan mungkin yang pertama gitu loh Bu. Saya akan menggunakan Chromebook. Oh, Nah, iya. dimana kan di sekolah itu banyak Chromebook ya Bu. Mm-mm. Nah, jadi nanti bisa saya gunakan juga itu. Lalu dengan presentasi, nah juga bisa nanti saya laksanakan. Apalagi ada lagi Bu Esi? Lalu nanti saya rencana juga akan melaksanakan menggunakan aplikasi Quizzes. Oh, itu mantap sekali itu Bu Esi ya. Dimana ini nanti digunakan di awal pembelajaran untuk mengetahui Ya. tingkat atau pengetahuan siswa kita. Nah, itu ide. jadi Ya. jadi saya nanti dapat mengelompokkan siswa ini sesuai dengan bakat dan minatnya ini Bu. Ya, sehingga pembelajaran diferensiasi itu dapat tercapai ya Bu Esi. Nah, mantap sekali itu ide Bu Esi, itu bisa nanti Bu Esi laksanakan. Cuman Bu Esi kira-kira apa yang akan Bu Esi lakukan setelah ini? Yang akan saya lakukan setelah ini untuk memulai langkah-langkah saya ya Bu. Ya. Mungkin pertama sekali saya harus bekerja sama dengan kepala labor TIK. Nah, Ya, Bu, ya. ya. Di mana nanti saya akan membawa murid saya untuk memakai labor TIK, ya Bu ya. Nah, lalu saya juga akan bekerja sama dengan guru TIK loh Bu. Ya. Nah, sehingga apa yang saya tidak bisa nanti saya bisa tanyakan kepada beliau. Nah, itu ide yang bagus itu Bu Esi. Nah, kira-kira kapan itu rencana Bu Esi ini akan Bu Esi laksanakan? Rencananya akan saya laksanakan itu minggu depan mungkin Bu. Wah, ya. Mantap sekali, langsung action ya minggu depan Bu Esi. Iya Bu. Karena apa? Semakin cepat kan semakin baik lah Bu ya. Nah, saya rasa ya begitu minggu depan akan mulai saya laksanakan. Nah, karena sudah bisa Bu Esi dapatkan gambaran ke depannya bagaimana, kemudian kira-kira bagaimana cara Bu Esi memastikan nanti keterlaksanaan dari rencana Bu Esi? Saya memaksakan keterlaksanaan dari rencana yang saya buat nanti. Mungkin saya dapat mengetahui dari ini, Bu. Ya. Siswa saya ini sudah. Selamat siang Bu Is. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Bu Is? Alhamdulillah tadi praktek coaching yang saya laksanakan itu berjalan dengan baik Bu Ayu. Alhamdulillah. Baiklah Bu Is. Setelah Bu Is melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Bu Is lakukan selama proses coaching berlangsung?
selama proses coaching saya telah menerapkan alur tirta Bu Ayu, di mana saya juga sudah melakukan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kesadaran penuh, dan juga saya rasa saya sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya. Oke, Bu Is, dari catatan pengamatan saya ketika berlangsungnya coaching tadi, saya sudah melihat bahwa Bu Is telah melaksanakan proses coaching menurut alur tirta, yaitu telah memberikan pertanyaan yang berbobot, memiliki kesadaran penuh, dan juga mendengarkan aktif. Jadi rasanya untuk alur tirta sudah dipenuhi begitu. Kemudian saya juga mau menanyakan dari kompetensi yang sudah Ibu Is kembangkan tadi, kompetensi yang mana yang kira-kira ingin Ibu Is kembangkan lebih jauh atau lebih dalam lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih dalam lagi yaitu kompetensi kesadaran penuh. Kenapa Bu Is mengambil kompetensi tersebut? Karena saya rasa itu kuncinya itu adalah kompetensi kesadaran penuh. Jika saya sudah memiliki kompetensi kesadaran penuh dalam melakukan proses coaching, itu akan membantu saya dalam mendengarkan aktif, kemudian dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu Is. Oke, Bu Is. Mungkin itu saja ya Bu Is tentang perbincangan kita kali ini. Mudah-mudahan dengan proses coaching kita ini bisa membawa kemajuan untuk dunia pendidikan kita ya Bu Is. Iya Bu Ayu. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana sampai besoknya. Amin. Cukup sekian Bu Is. Terima kasih. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih juga Bu Ayu. Iya.